Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim, NIM 1919010002, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di video kali ini saya akan membahas pengolahan data dengan metode regresi logik menggunakan aplikasi Bius untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ekonometrika Lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Aksini. Baik, langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya. Langsung saja kita klik file, open, correct data. Langsung saja kita masukkan datanya. Next, finish. Baik, datanya di sini sudah masuk. Yang akan kita cari yaitu pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan terhadap asuransi. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan kita cari yaitu pengaruh pensiun terhadap asuransi. Langsung kita klik quick estimasi equation. Rumusnya adalah asuransi C pensiun. Asuransi C pensiun. Metodenya di sini kita ganti menjadi binary, kita pilih logic. Oke, baik, inilah hasil pengolahan datanya. Jika kita lihat di sini nilai probability-nya adalah 0,0000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi, yang artinya pensiun mempunyai peluang yang besar dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan pensiun naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,344658. Dan apabila diasumsikan pensiun sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar min 0,678221. Jika kita lihat dari nilai R square di sini adalah 0,004862, yang berarti bahwa pensiun berkontribusi sebesar 0,004862 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian jika dilihat dari nilai probability LR statistik di sini adalah 0,000005, kecil dari 0,05, yang berarti bahwa pensiun berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh umur terhadap asuransi. Langsung saja kita klik quick estimasi equation. Rumusnya di sini adalah asuransi C umur. Asuransi C umur. Metodenya kita ganti ke binary. Kita pilih logic. Oke. Yes. Di sini nilai probability-nya adalah 0,0779 besar dari 0,05, yang artinya bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi, yang artinya pengaruh umur ini tidak mempunyai peluang untuk membeli asuransi. Kemudian jika diasumsikan umur naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,017419,
Dan jika diasumsikan umur sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar min 1,625578. Jika kita lihat dari nilai R square di sini adalah 0,000728, yang berarti bahwa umur berkontribusi sebesar 0,000728 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian jika dilihat dari nilai probability LR statistik di sini adalah 0,077647 besar dari 0,05, yang berarti bahwa umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Selanjutnya yang akan kita cari adalah pengaruh status kesehatan terhadap asuransi. Langsung saja kita klik quick estimasi equation. Rumusnya adalah asuransi C status kesehatan. Asuransi metodenya kita ganti ke binary logic. Oke. Yes. Di sini nilai probability-nya adalah 0,0000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Yang artinya status kesehatan ini mempunyai peluang yang besar dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan status kesehatan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,657741. Dan apabila diasumsikan status kesehatan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar min 0,934844. Jika kita lihat dari nilai R square di sini adalah 0,01535, yang berarti bahwa status kesehatan berkontribusi sebesar 0,015035 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian jika dilihat dari probability LR statistik di sini yaitu 0,000000 kecil dari 0,05, yang berarti bahwa status kesehatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Selanjutnya pengaruh pendapatan terhadap asuransi. Langsung saja kita klik quick estimasi equation. Rumusnya adalah asuransi C pendapatan. Asuransi C pendapatan. Metodenya di sini kita ganti ke binary. Kita pilih logic. Oke. Yes. Di sini nilai probability-nya adalah 0,0000 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Yang artinya pendapatan ini mempunyai peluang yang besar dalam memilih asuransi. Jika diasumsikan pendapatan naik sebesar 1%, maka asuransinya juga akan naik sebesar 0,006868. Dan apabila diasumsikan pendapatan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar minus 0,764557. Jika kita lihat dari nilai R square di sini adalah 0,019992, yang berarti bahwa pendapatan berkontribusi sebesar 0,019992 terhadap asuransi. Selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian jika kita lihat dari nilai probability LR statistik di sini adalah 0,000000 kecil dari 0,05,
yang berarti bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian yang akan kita cari adalah pengaruh pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan terhadap asuransi. Langsung saja kita klik quick estimasi equation. Rumusnya adalah asuransi C pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan. Asuransi C pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan. Status kesehatan, pendapatan. Metodenya di sini kita ganti ke binary. Kita pilih logit. Oke. Yes. Di sini nilai probability pensiun, status kesehatan, pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap asuransi. Sedangkan nilai probability umur di sini 0,2111 besar dari 0,05, berarti umur tidak berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Kemudian apabila pensiun diasumsikan naik 1%, maka asuransi juga akan naik sebesar 0,338622. Kemudian apabila umur diasumsikan naik sebesar 1%, maka asuransi akan turun sebesar minus 0,013678. Kemudian apabila status kesehatan diasumsikan naik 1%, maka asuransi juga akan naik sebesar 0,518211. Selanjutnya, apabila pendapatan diasumsikan naik 1%, maka asuransi juga akan naik sebesar 0,005973. Kemudian, apabila pensiun, umur, status kesehatan, dan pendapatan diasumsikan sama dengan 0, maka asuransinya akan turun sebesar min 0,401415. Kemudian kita lihat di sini nilai probability LR statistik adalah 0,000000 kecil dari 0,05, yang berarti bahwa pensiun, umur, status kesehatan, pendapatan secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap asuransi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.